Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Prodi PAI semester 1 akan menjelaskan tentang dampak positif, negatif ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap komunikasi dan transportasi. Pengertian. 1. Teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi adalah sebuah teknologi yang dapat diimplementasikan dalam satu alat bagi setiap individu di dalam mengumpulkan, memproses, dan saling tukar-menukar informasi dengan individu lainnya. Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan. Implementasi juga bisa diartikan sebagai tindakan untuk menjalankan rancangan yang telah dibuat. 2. Teknologi transportasi. Teknologi transportasi adalah sebuah teknologi yang mampu mendukung pemudahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia ataupun mesin. Lalu, transportasi sendiri digunakan dan diciptakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dampak positif dan negatif ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK terhadap komunikasi. 1. Dampak positif perkembangan teknologi komunikasi sebagai berikut. A. Menghubungkan orang di seluruh dunia. B. Penyebaran informasi yang cepat. C. Munculnya media sosial. D. Memajukan dunia pendidikan. 2. Dampak negatif perkembangan teknologi komunikasi sebagai berikut. A. Lupa dengan sekitarnya. B. Konten negatif berkembang dengan pesat. C. Fitnah dan pencemaran nama baik secara halus. D. Menurunkan semangat belajar bagi remaja. Dampak positif dan negatif ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK terhadap transportasi. 1. Dampak positif perkembangan teknologi transportasi sebagai berikut. A. Tingkat kenyamanan berkendara semakin tinggi. B. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. C. Ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mudah diperoleh. D. Mempermudah akses untuk memenuhi kebutuhan. 2. Dampak negatif perkembangan teknologi transportasi sebagai berikut. A. Menyebabkan polusi udara. B. Menimbulkan perilaku konsumtif. C. Membuat ketergantungan dan kecanduan terhadap teknologi. D. Menyebabkan kemacetan di jalan raya. Next. Contoh dari ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK terhadap komunikasi dan transportasi. Contoh dari alat komunikasi seperti A. Handphone. B. Laptop. C. Tablet. D. Radio. E. Televisi. Contoh dari transportasi seperti A. Bus. B. Sepeda motor. C. Taksi. D. Kapal feri. E. Kapal laut. Syarat-syarat IPTEK dalam bidang komunikasi. 1. Sumber. Yang dimaksud dengan sumber adalah dasar dari penyampaian informasi atau pesan yang tujuannya untuk memperkuat isi pesan. Beberapa sumber komunikasi seperti buku, institusi, yaitu orang yang dianggap ahli dalam bidang tersebut, dan Google. Yang kedua, komunikator. Yang dimaksud dengan komunikator adalah aktor yang mengirim pesan ke pihak lain. Penerjemah informasi ini dapat berupa seorang individu, atau penulis, pembicaraan, dan blogger, atau dalam bentuk kelompok, juga organisasi komunikasi. 3. Komunikan. Yang dimaksud dengan komunikan adalah pihak yang menerima pesan atau informasi dari komunikator. Penerima informasi ini dapat berupa individu atau organisasi. 4. Pesan. Pesan adalah sebuah pemberitahuan atau kata baik lisan maupun tertulis yang dikirimkan dari satu orang ke orang lain. 5. Channel atau saluran. Saluran adalah media yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan mereka kepada pihak lain. Syarat-syarat IPTEK dalam bidang transportasi. 1. Izin dari atasan. Untuk dapat berpergian,
Orang yang dikecualikan itu harus mendapatkan izin dari atasan material dan diketahui oleh kepala desa. 2. Memiliki surat sehat. Yang dapat pengecualian bepergian wajib mendapatkan surat sehat. Manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi iptek terhadap komunikasi dan transportasi. 1. Manfaat terhadap komunikasi, yaitu bisa berkomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat, memudahkan akses informasi, mempersingkat waktu dan memangkas biaya. Proses perdagangan dilakukan secara elektronik dan transaksi secara daring. 2. Manfaat terhadap transportasi, yaitu untuk menjangkau tempat yang jauh, mempersingkat waktu perjalanan, dan lebih menghemat uang. Yang terakhir yaitu kesimpulan materi. Dari penjelasan di atas bisa diambil kesimpulan bahwasannya perkembangan teknologi saat ini semakin canggih dan ada di sekitar kita. Kita tidak bisa menghindari perkembangan ilmu pengetahuan yang berdampak pada segala sektor, misalnya pertanian, kesehatan, transportasi, dan lain-lain. Seperti yang kita ketahui, komunikasi, transportasi, dan teknologi pada zaman sekarang kian mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam segala aspek kehidupan manusia. Teknologi sendiri sebenarnya digunakan manusia sebagai alat untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Jadi, sebenarnya teknologi ini diciptakan dengan tujuan untuk semakin mempermudah seseorang dalam mendapatkan atau meraih tujuannya.